Puji Tuhan. Dalam minggu-minggu terakhir tahun 2021 ini, kita sedang berbicara tentang multiplikasi. Bagian yang pertama kita sudah bicara tentang multiplikasi jiwa-jiwa. Kemudian bagian yang kedua, kita juga berbicara tentang multiplikasi murid. Bagian yang ketiga adalah multiplikasi komunitas sel. Artinya murid yang sudah dimuridkan, mereka juga akan membuat komunitas-komunitas sel. Ini adalah merupakan multiplikasi. Dan hari ini saya berbicara tentang multiplikasi murid dalam konteks leadership atau kepemimpinan. Jadi bagaimana murid-murid itu dimuridkan sampai menjadi pemimpin, dan pada saat mereka menjadi pemimpin, mereka juga akan memultiplikasi pemimpin yang baru. Ini adalah tipikal gereja Tuhan yang sehat. Komunitas orang percaya di muka bumi ini sampai pada titik di mana hari ini, saat ini mencapai 30,02% dari lebih dari 7 miliar manusia yang ada di muka bumi ini adalah murid-murid Yesus Kristus Tuhan. Kenapa sampai ada di titik 30,02% di muka bumi ini? Karena gereja Tuhan menerapkan multiplikasi jiwa, murid, leadership, dan lain sebagainya. Dari mana kita mengambil pola dan prinsip-prinsip seperti ini? Tentu saja kita ambil dari kitab suci kita. Nah, hari ini kita akan belajar dalam seluruh kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, dan surat-surat. Terlalu banyak. Makanya hari ini saya khusus untuk memberikan pengantar atau komentar saja, dan yakinlah saudara-saudara sekalian bahwa apa yang saya sebutkan ini semua ada tertulis di dalam kitab suci. Ini bukan pembohongan publik, ya. Tapi apa yang disampaikan ini adalah semua yang terjadi, yang diajarkan oleh Yesus dalam 3,5 tahun pengajaran Yesus. Kalau saudara baca mulai Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada dua pelajaran penting, di mana dua hal ini merupakan pemberitahuan, pembelajaran untuk semua umat Tuhan memahami dalam dua hal penting ini tentang karya-karya Yesus yang luar biasa, tentang maksud dan kerinduan Tuhan untuk gerejanya, supaya gereja ini memiliki pola dan prinsip-prinsip yang alkitabiah. Dua hal penting. Yang pertama adalah pola atau prinsip-prinsip kemuridan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kita bisa lihat semua pola dan prinsip-prinsip ini di dalam
kitab Injil yang saya sebut tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian yang kedua, pola dan prinsip-prinsip kemuridan para rasul-rasul yang melanjutkan apa yang Tuhan sudah taruh bagi murid-muridnya atau rasul-rasul itu. Tetapi hari ini saya akan membagi dua session. Session yang pertama adalah pola dan prinsip-prinsip kemuridan Yesus untuk pagi ini. Dan sebentar malam saya akan melanjutkannya dengan pola dan prinsip-prinsip kemuridan rasul-rasul. Jadi supaya hari ini tuntas disampaikan kepada jemaat Tuhan. Baik saudara-saudari sekalian, tentu saja Yesus memberikan banyak, meninggalkan warisan-warisan pengajaran yang luar biasa kepada murid-muridnya, dan murid-murid itu meneruskannya kepada pemimpin-pemimpin sampai pada hari ini. Dan hari ini kita menangkap pesan-pesan Tuhan untuk apa yang kita akan kerjakan di dalam komunitas kita yang terhubung dengan multiplikasi yang sudah disebutkan tadi. Dalam pola dan prinsip-prinsip kemuridan Yesus, saya akan membagikan dua hal penting yang kita bisa lihat di dalam seluruh kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi saat ini kita mengacu kepada ayat pokok. Saya hanya satu kali saja membacakan ayat ini di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Ayat ini bukan barang baru bagi kita sekalian, dan itu selalu didengung-dengungkan di dalam komunitas kita, karena kita sudah mengambil keputusan dan komitmen untuk visi kita ke depan, bahwa visi El Shaddai Big Family yaitu menjadi gereja misioner sampai pada kesempurnaan gerejanya. Jadi kalau gereja misioner, ayat pokoknya ya ini Matius 28 ayat yang ke-19 tadi. Baik, saya hanya mengucapkannya pada bagian A, berkata begini: karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sampai di situ saja. Jadi jelas bahwa warisan yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada para rasul-rasul perdana ini adalah harus dikerjakan kepada rasul-rasul, dan ini yang disebut dengan amanat agung. Warisan untuk memuridkan. Jadi seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan ini harus masuk kepada program pemuridan. Kita harus dimuridkan. Bagaimana pola dan prinsip-prinsip kemuridan? Mungkin ada yang bertanya, kenapa ada istilah pemuridan dan juga istilah kemuridan? Tidak usah kita persoalkan itu, karena saya lebih cenderung menggunakan istilah kemuridan. Tentu ada alasan tertentu. Kalau pemuridan mungkin itu hanya satu sistem yang kita lihat dari luar, tapi kalau pola kemuridan itu akrab sekali secara internal, ya, di dalam kita untuk bisa mengerjakannya secara tekun dan seterusnya. Jadi pola dan prinsip-prinsip yang diberikan oleh Yesus Kristus itu ada dua.
Nah, yang pertama adalah pola dan prinsip-prinsip. Saya tidak mengapa saya sebut istilah baru, tapi saya akan mengartikannya supaya kita mengerti pada kesempatan ini, yaitu pola dan prinsip-prinsip analogi. Analogi itu artinya gambaran. Jadi kalau saya bicara tentang analogi, artinya satu gambaran. Jadi sesuatu itu dianalogikan atau digambarkan seperti apa, atau dilukiskan seperti apa. Itu maksudnya analogi. Kita melihat dalam pengajaran-pengajaran Yesus tentang satu lukisan, satu gambaran-gambaran yang Yesus ajarkan pada saat Ia mulai mengajar itu, Dia memberikan analogi. Karena analogi ini sangat penting, satu gambaran, satu contoh, satu lukisan supaya kita memahami. Nah, kita akan melihat ada 5 analogi atau gambaran tentang tubuh Kristus. 5 analogi atau gambaran tentang gerejanya. Yang pertama, Yesus berbicara tentang analogi tubuh manusia. Itu jelas. Waktu Yesus berada di satu tempat, Nikodemus datang pada malam hari. Kita tahu Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia hendak berkonsultasi kepada Yesus untuk kehidupannya, untuk keyakinannya, untuk imannya. Maka Yesus pun memberikan satu gambaran awal kepada Nikodemus bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus mengatakan, bagaimana aku bisa masuk ke dalam rahim ibuku sehingga aku keluar lagi dari rahim itu? Nah, ini yang Yesus bilang analogi, satu gambaran. Artinya bahwa Nikodemus tidak akan masuk ke dalam kandungan ibunya lagi untuk lahir, karena Yesus sedang berbicara tentang analogi atau gambaran. Dan Yesus menyatakan itu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini dalam menyampaikan kebenarannya itu, ini yang disebut dengan analogi. Jadi orang Kristen, orang percaya itu digambarkan atau dianalogikan seperti tubuh manusia. Yang pertama harus lahir dulu. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang turun dari langit, jatuh di atas bambu, kemudian pecah telur itu, dan ada seorang yang bernama Saweri Gading. Itu cerita rakyat. Tapi mau ditelusuri apa betul itu atau tidak, kita tidak tahu. Tapi alamiahnya manusia ada di muka bumi ini awalnya harus melalui kelahiran. Itu sebabnya Yesus memberikan contoh. Yesus memberikan satu contoh terhadap dirinya bahwa dia adalah manusia 100%, bukan setengah dewa, setengah Tuhan, yang sesuai dengan mitos-mitos Yunani di masa yang lampau. Tetapi ia datang ke dunia ini melalui kelahiran untuk mendapatkan legitimasi, untuk mendapatkan pengakuan bahwa kelahiran Yesus di muka bumi ini adalah
menyatakan dia adalah manusia 100%. Dan jangan lupa, ia pun Allah 100%. Itu Yohanes 1 ayat 1. Itu pembicaraan yang lain. Nanti berikut kita akan membahas khusus tentang hal itu. Tetapi yang jelas di sini yang saya maksudkan bahwa Yesus memberikan analogi untuk orang percaya itu seperti tubuh manusia. Untuk mengawali, memulai iman orang percaya itu harus lahir dulu. Baru, ya ini ada di dalam Yohanes pasal 3 ya, ayat 1 sampai dengan ayat 21. Kalau mau baca itu terlalu panjang. Tetapi disinilah kisah pertemuan antara Nikodemus dan Yesus. Jelas Yesus menganalogikan orang Kristen, menggambarkan orang Kristen itu seperti tubuh manusia yang harus lahir, kemudian dia harus bertumbuh, kemudian dia harus dewasa. Nah, nanti ketemunya di Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 itu adalah apa? Itu adalah gambaran gereja Tuhan yang dewasa, sudah sempurna. Dia sudah bukan bayi lagi yang baru lahir, tetapi dia sudah dewasa, sempurna, bahkan sudah bermultiplikasi, melahirkan anak. Ini gereja. Analoginya seperti itu, saudara-saudariku sekalian. Jadi Yesus menganalogikan orang Kristen itu dari bayi bertumbuh, dewasa, bermultiplikasi. Ini jelas. Ini adalah analogi tubuh manusia yang sehat. Tapi kalau sudah 20 tahun jadi bayi terus, ini bisa dipertanyakan. Kalau 30 tahun jadi bayi terus, ini pertanyaan besar. Itu analogi yang pertama. Nanti tahun depan kita akan belajar secara khusus ya, khusus untuk analogi ini. Kita bisa akan lihat ya pertambahan ke depan dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian analogi yang kedua atau gambaran yang kedua, itu jelas Tuhan Yesus memberikan analogi atau gambaran dalam Matius pasal 7 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Jadi orang Kristen atau gereja itu digambarkan seperti rumah, atau yang saya sebut di sini analogi rumah. Orang Kristen itu dianalogikan seperti rumah. Kenapa harus begitu? Kalau rumah ini dibangun di atas dasar yang benar. Itu kan dalam pembacaan Matius pasal 7 ayat 23 sampai 25 itu, di situ gambaran tentang membangun rumah dengan dua macam dasar. Ada yang dibangun di atas dasar pasir, tidak bertahan. Kemudian ada yang dibangun di atas dasar batu. Nah, ini yang kokoh. Orang Kristen ini digambarkan seperti itu. Jadi kalau analoginya seperti rumah, kita harus dibangun di atas dasar yang benar. Matius pasal 16 ayat yang ke-18 bilang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, ini bicara tentang pembangunan rumah. Apa sasaran akhir dari analogi ini? Sasaran akhir dari analogi atau gambaran orang Kristen seperti ini, sasaran akhirnya adalah rumah atau orang Kristen yang penuh dengan kemuliaan. Jadi awalnya dibangun di atas dasar yang benar, kemudian bertumbuh atau tersusun rapi, kemudian pada akhirnya penuh kemuliaan. Jadi rumah itu yang bagus, yang berkualitas itu dilihat dari kemuliaannya.
harganya. Ya, harga itu bisa bicara tentang kemuliaannya. Analogi yang ketiga atau gambaran yang ketiga yaitu analogi tumbuh-tumbuhan atau pohon. Jadi kalau orang Kristen dianalogikan, digambarkan seperti pohon, maka pohon itu harus dimulai dari satu biji yang ditanam. Jadi awal dari gambaran orang Kristen seperti pohon ini dimulai dengan penanaman. Benihnya apa? Benih ilahi yang ditanam. Waktu ditanam, tanaman itu berakar dulu. Dia menyusun dulu akar, kemudian setelah akar sudah bagus, sudah mulai sementara tumbuh, maka naiklah lagi dia punya tunas, bertumbuh. Jadi tertanam, berakar, bertumbuh, tumbuh menjadi besar. Orang Kristen harus bertumbuh, jangan cuma ditanam, tapi bertumbuh. Ini analoginya. Waktu bertumbuh, pohon ini tidak fair kalau pohon yang ada buah, kemudian tidak ada buah. Ini yang Yesus bilang di dalam cerita Injil ini. Untuk apa itu pohon? Tidak ada buahnya. Tebanglah dan keringkan, taruh ke api, bakar saja. Tidak ada gunanya. Artinya bahwa apa? Orang Kristen bukan cuma tertanam, bukan cuma berakar, tetapi juga harus bertumbuh. Tapi jangan sampai di bertumbuh harus menghasilkan buah. Katakan amin. Buah. Dari buah itu lagi jangan hanya sampai di situ, karena kita bicara tentang multiplikasi, pengembangan. Dari buah itu ada bijinya di situ, ditanam lagi di kebun-kebun yang lain sehingga penuh dengan pohon-pohon yang dari awalnya satu biji ditanam, kemudian berbuah, ada biji yang lain ditanam lagi, bermultiplikasi. Haleluya. Kemudian yang keempat, adalah analogi pendidikan. Jadi orang Kristen itu sama seperti kita ada dalam pendidikan. Mulai dari awal dulu, sekolah di awal. Kenapa ada analogi pendidikan? Yesus Kristus selalu berbicara tentang guru dan murid. Kalau kita bicara tentang guru dan murid, itu bicara tentang pendidikan. Tidak mungkin seseorang bisa menjadi guru kalau ia tidak awalnya menjadi murid duluan. Dia tidak sekolah duluan. Tidak ada seorang guru yang menjadi guru kalau tidak sekolah duluan. Dia harus melewati jenjang pendidikan ini. Orang Kristen harus juga menjadi seperti ini. Ini analoginya. Nanti kita membahas khusus, ya. Ini cuma gambaran garis besarnya saja. Apa pendidikan itu? Kita lihat saja pendidikan melalui kehidupan awal Yesus. Dia lahir, dibawa di bait suci, 2 kali dibawa orang tuanya pada umur 8 hari dan pada usia 12 tahun. Kemudian ia disekolahkan. Ya, tadi sekolah di rumah, sekarang disekolahkan sampai menjadi rabi atau guru. Ini jenjangnya. Jadi orang Kristen juga harus mengikuti jenjang. Apa jenjangnya? Melalui kehidupan Yesus. Sekolah dasar Bethlehem. Di situ kita belajar tentang kelahiran Yesus, yang menginspirasi kita bahwa awal
Mula kita jadi Kristen harus kita tahu tentang Allah itu siapa. Kalau ada orang Kristen yang tidak tahu Yesus itu siapa, dipertanyakan kekristenannya. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau orang dia tidak tahu apa itu Kristus, ini pengikut Kristus gadungan ini siswa gadungan, murid gadungan. Jadi orang Kristen harus tahu tentang Yesus. Itu yang namanya sekolah dasar Bethlehem. Kita belajar tentang kealahannya, kita belajar tentang kemanusiaan, dan paling penting Yesus Kristus itu adalah juru selamat manusia. Katakan amin. Itu sederhananya, tidak usah pusing terlalu banyak ya. Nanti kita masuk dalam pembelajaran berikut, karena kita mengingat orang yang lain untuk bertanya. Tapi yang jelas intinya di sini, kalau orang tanya, apa yang Anda ketahui tentang Yesus? Jawab satu kalimat, yang saya tahu tentang Yesus adalah Dia adalah juru selamat manusia. Dia sudah menebus dosa-dosa saya dan masuk ke dalam kerajaannya. Selesai. Ya, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia, hanya nama Yesus. Kisah 4 ayat 12. Analogi yang kelima, yaitu analogi kerajaan. Jadi orang percaya atau orang Kristen ini diumpamakan kita harus berada di dalam satu sistem kerajaan yang namanya kerajaan Allah. Filipi pasal 3 ayat 20 berkata bahwa kita masuk menjadi anggota warga negara sorga, sebab kewargaan kita ada di dalam sorga. Itu jelas. Dan Yesus pun memberikan banyak analogi ini, perumpamaan tentang hal kerajaan Allah, hal kerajaan Allah, hal kerajaan Allah. Jadi ini yang merupakan analogi atau satu gambaran yang penting yang harus kita tahu, bahwa orang Kristen ini gambarannya seperti ini. Dari sini kita mulai menyusun satu program pemuridan di komunitas kita melalui analogi-analogi ini, gambaran-gambaran seperti ini. Inilah yang saya gumuli secara bertahun-tahun. Bagaimana Tuhan supaya komunitas El Shaddai Big Family ini masuk di dalam rencana besar ilahi, rencana besar Tuhan. Tuhan mengatakan, bawa komunitas yang engkau pimpin pada satu pengajaran yang sehat di dalam pengajaran-pengajaran yang sudah aku berikan di masa yang lampau, yaitu analogi ini, gambaran tadi. Maka dari itu muncullah program pemuridan kita yang namanya Pelita. Apa itu Pelita? Pelita itu singkatan dari pemuridan 5 tahun. Jadi 5 tahun ini 5 analogi. Itu sebabnya komunitas El Shaddai Big Family mulai dari 5 tahun pertama, tahun 2021 sampai 2025 itu memiliki tema lahir baru dalam Kristus, bertumbuh, dewasa, berdampak, dan bermultiplikasi. Ini diambil dari mana? Dari analogi tubuh manusia. 5 tahun kita akan belajar ini sampai tahun 2025. Kalau sudah selesai ini, kita mulai lagi pelita yang baru. Apa itu? Rumah Allah, rumah Tuhan, kita mulai belajar lagi, dibangun di atas dasar yang benar, kemudian bertumbuh sampai ada kemuliaan di dalam gerejanya. 5 tahun yang berikutnya, nah ini sudah 10 tahun. 5 tahun yang berikutnya kita lagi belajar tentang analogi tumbuh-tumbuhan yang kita sudah uji coba sebelum tahun 2021 lalu, berakhir di 20. Kita belajar lagi.
Kemudian 5 tahun berikutnya kita belajar tentang analogi pendidikan. 5 tahun berikutnya kita belajar tentang analogi kerajaan Allah. Total berapa tahun? 25 tahun. Lantas ada yang katakan begini, "Bro, Tuhan somo datang." Ini repot ini kalau begini ya. Saya selalu bilang begini, selalu mengatakan begini, jika kita bekerja dan merencanakan sesuatu, anggap Tuhan akan datang 500 tahun lagi. Tapi kalau kita bicara dalam konteks menantikan kedatangan Tuhan, anggap Tuhan sudah mau datang 1 menit ke depan. Artinya apa di sini? Jangan pernah berhenti untuk bekerja buat Tuhan. Katakan amin. Selama hamba masih bernafas, kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan itu. Urusan kedatangan Tuhan itu urusan Tuhan. Jangan sampai ada di komunitas kita ada pembentukan panitia kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Tidak ada itu. Tidak ada panitia kedatangan Yesus Kristus. Yang ada adalah kita semua akan bergerak dan bekerja di dalam program-program pemuridan ini supaya kita semua menjadi dewasa, menjadi mulia, menjadi berbuah, menjadi rabi yang luar biasa, menjadi anggota warga negara kerajaan Allah. Itu yang kita tahu. Kerja buat Tuhan. Urusan kedatangan Tuhan tidak usah kita pikirkan. Yang penting kita tetap menanti kedatangan Tuhan sampai detik ini. Katakan amin. Kita nantikan terus kedatangan Tuhan. Kapan Tuhan mau datang? Siap, sedia. Saat ini juga. Tapi kalau bicara tentang bekerja, melayani, kita terus kerjakan. Ini yang benar, ya. Jadi jangan ada lagi kalau saya katakan ini program 25 tahun. Waduh bro, Tuhan semua datang. Ya, kita terus bekerja. Jadi saya membagikan kebenaran ini. Dan kebenaran ini harus terjadi ya di dalam komunitas kita. Nah, pola dan prinsip yang kedua, yang terakhir yang saya bagikan mengenai pola dan prinsip kemuridan Yesus Kristus. Yang kedua ini adalah pola dan prinsip delegasi. Haleluya. Delegasi. Apa itu? Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemimpin berikutnya. Ini yang dibilang multiplikasi pemimpin. Haleluya. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, ia pun menyadari keterbatasannya. Dan kalau ia menyadari keterbatasannya, artinya bahwa ia harus sudah menyiapkan pemimpin yang baru untuk masa yang akan datang. Tetapi dalam program pendelegasian ini memang pemimpin juga harus berhati-hati. Kenapa? Kalau tidak sesuai dengan pola yang sudah diterapkan, didelegasikan kepada pemimpin berikutnya, dia buat cara yang baru, dia buat cara yang lain, apalagi yang tidak sesuai dengan firman, ini bisa jadi repot. Ya, jadi repot. Itu sebabnya antara yang memberikan delegasi dan yang menerima delegasi ini, kedua-duanya harus siap. Saya percaya dalam 3,5 tahun kebersamaan Yesus dan murid-muridnya, ini waktu yang mau bilang panjang, ya panjang. Mau bilang waktu yang pendek, iya pendek. Tapi waktu yang banyak ini murid-muridnya bukan hanya 1 minggu 1 kali, tetapi setiap saat murid-murid itu bersama dengan Yesus, di mana Yesus membagikan pengajaran-pengajaran kemuridan kepada murid-muridnya.
Ia harus memberitahukan, mementor murid-murid ini, supaya murid-murid ini kelak bisa menyelenggarakan, melaksanakan tanggung jawab yang didelegasikan. Buktinya Matius pasal 28 ayat 19-20 ini adalah delegasi. Yesus sudah mau terangkat ke sorga, tapi ia memberikan delegasi kepada murid-murid. Lanjutkan ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya tanggung jawab yang sudah dikerjakan Yesus 3,5 tahun itu harus dilimpahkan kepada murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Ini delegasi. Ya. Tapi ingat, harus ada juga yang didelegasikan siap untuk melaksanakannya. Yesus juga bilang dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini delegasi yang dikasih. Tetapi harus ada yang diberikan delegasi ini siap. Seperti Yesaya pasal yang ke-6 berkata begini, waktu ada satu penglihatan dan sudah tidak tahu siapa yang mau diutus, tapi Yesaya kemudian berdiri, Tuhan, memang aku najis bibir, tidak layak. Tetapi Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Nah, orang ini yang bagus dikasihkan delegasi, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, Yosua. Kenapa harus Yosua yang harus memimpin, melanjutkan kepemimpinan Musa dalam memasuki tanah Kanaan? Karena Yosua itu sudah bersedia menjadi abdi Musa. Itu jelas di dalam kitab Musa. Yosua itu dibilang abdi Musa. Kalau Yosua abdi Musa, dia sudah tahu apa yang Musa pernah lakukan di masa-masa pelayanan Musa. Mau pergi naik ke Gunung Sinai, Yosua ikut ke sana, walaupun ada batas-batas dia tidak bisa ke sana, tapi dia selalu mendampingi Musa. Kemudian siapa lagi? Ya, Imam Eliasar. Yang jadi masalah di sini adalah kalau yang didelegasikan itu memiliki motif-motif tertentu. Ya. Memang di dalam kitab Imamat kalau kita baca, ini saya terus terang saja karena ini direkam di YouTube, ya. Karena ini juga dikonsumsi bukan cuma untuk kita yang ada di sini, tapi saya yakin satu waktu ada pendeta yang menonton video ini, YouTube ini. Saya mau beritahu, banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi pada para pendeta-pendeta yang mendelegasikan kepada anaknya, sementara anaknya tidak dimentor. Bisa kacau. Ya. Ini yang terjadi di masa-masa, memaksakan anaknya untuk menggantikan ayahnya. Yang korban adalah sidang jemaat. Kenapa? Tidak ada mentoring, tidak ada persiapan secara spiritual, sehingga terjadi satu kekacauan di mana-mana. Mari kita ikut pola kitab suci, di mana 3,5 tahun Yesus mementor murid-muridnya. Kalau gagal ya gagal, tidak bisa. Yudas Iskariot tidak bisa melanjutkan delegasi yang diberikan karena ia tidak satu visi dan misi dengan Yesus Kristus Tuhan. Gagal. Yang maju 11 murid digantikan oleh Matias. Ini yang terjadi. Harus ada mentoring, dimentor, saudara-saudara sekalian. Memang di dalam kitab keimamatan, kalau seorang imam yang menjabat,
itu yang menggantikan anaknya. Ya, ini saya tahu juga, ini Alkitabiah. Tetapi Eleazar tidak jadi begitu saja. Tidak jadi imam besar begitu saja kalau ia tidak dimentor oleh ayahnya, imam besar Harun. Maka Eleazar menggantikan imam besar Harun, anaknya sendiri. Ini yang cocok. Kalau anaknya dimentor secara rohani, secara mental dan lain sebagainya, itu akan maju pekerjaan Tuhan. Tapi kalau anaknya hanya dipaksa untuk satu motif-motif tertentu, dengarkan baik, engkau mengacaukan sidang jemaat. Ini jelas. Jadi Alkitab mengajarkan mentoring. Jadi ada delegasi. Dimentor dulu baru didelegasikan. Ini yang benar. Jangan seperti terjadi pada Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah Imam Eli, yang mungkin Imam Eli mempersiapkan Hofni dan Pinehas untuk menjabat sebagai imam, tetapi mereka gagal karena melakukan perseteruan kejahatan dalam keimamatan. Kalau begitu, Samuel yang menggantikan kedudukan Hofni dan Pinehas. Ini jelas. Saudara-saudara sekalian, dua pola dan prinsip kemuridan yang penting yang diajarkan Yesus. Yang pertama adalah pola dan prinsip analogi atau gambaran. Yang kedua adalah pola dan prinsip delegasi, tetapi dengan catatan harus dimentoring. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini membawa manfaat dan dampak yang besar bagi kita semua dan juga bagi yang menonton YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.